Oke teman-teman Berbaks, kembali lagi di channel kesayangan kita bersama. Sebelum kita lanjut ke alur cerita film Rurouni Kenshin 1, terlebih dahulu saya doakan kepada teman-teman agar selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dari Yang Maha Pencipta. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, serta tanpa berbasa-basi lagi, karena kita tidak membahas sesuatu hal yang basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Scene awal menunjukkan suasana perang posin antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak yang diakibatkan karena perselisihan politik pada masa itu. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Hajime Saito. Dia mencari seorang yang disebut Hitokiri Batosai atau sang pembantai berdarah dingin. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan sesosok pria yang berdiri memegang pedang yang berlumuran darah dengan tanda X di pipi sebelah kirinya. Ya, dialah sang Hitokiri Batosai. Tanpa menunggu waktu lama, Batosai pun langsung membantai seluruh musuhnya dengan kecepatan angin. Tak lama, seorang berteriak, "Kemenangan!" Dan muncullah rombongan yang membawa Panji, Kaisar Jepang yang berarti pemerintahan Shogun Tokugawa pada masa itu telah berakhir, serta merupakan awal dari era baru. Batosai yang hendak ingin pergi meninggalkan tempat itu, lalu dihentikan oleh Hajime Saito. Hajime Saito merasa masih belum puas dengan pertarungan, kemudian menantang sang Hitokiri Batosai. Batosai pun meresponnya dengan menancapkan pedangnya di tanah. Itu berarti bahwa Batosai sudah tidak ingin bertarung lagi. Batosai pun pergi meninggalkan Hajime Saito sendiri. Malam harinya, di antara tumpukan-tumpukan mayat, terlihat salah satu pasukan bangkit dari kematiannya. Dia pun berjalan melewati mayat-mayat yang berserakan. Tak lama dia melihat sebuah pedang dan memegang pedang tersebut. Dia merasa ada keanehan dari pedang tersebut, serta merasakan aura-aura kematian dari pedang tersebut. Dan betul saja, itu bukanlah pedang biasa. Itu adalah pedang sang Hitokiri Batosai. Beberapa tahun berlalu setelah peperangan Posin, terlihat Aritomo Yagata berpidato di hadapan pasukannya, di mana dia menyampaikan keinginannya untuk Jepang ke depan. Ia ingin Jepang bergerak maju dengan membuka perdagangan bebas bersama pihak luar negeri. Scene selanjutnya tampak seorang duduk dengan santai di atas kursi. Dia adalah Kan Ryu. Dialah sang saudagar kaya yang mempunyai bisnis gelap atau opium. Lalu beberapa orang datang menghadap ke Kan Ryu, di mana orang-orang tersebut adalah pembuat opium dari Kan Ryu. Kan Ryu pun memberikan selamat kepada orang-orang tersebut karena telah berhasil menciptakan opium jenis baru. Setelahnya, mereka dipersilahkan untuk keluar. Tetapi, ketika ingin keluar, dua di antaranya ditahan di dalam, dan sebagiannya dipersilahkan keluar. Nah, di sini, kita diperlihatkan kekejaman dari seorang Kan Ryu, di mana orang-orang yang di luar tadi kemudian dibantai secara sadis. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan penemuan mayat polisi yang dibunuh secara sadis, di mana pembunuhnya meninggalkan jejak bahwa dia adalah Hitokiri Batosai. Namun, Hajime Saito yang berada di sana menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan dari Hitokiri Batosai, karena dia tahu betul Batosai seperti apa. Lalu kita berpindah lagi di Batosai, di mana Batosai yang sedang berjalan mendapati gambar dirinya menjadi buronan. Kemudian bertemu dengan Kouru. Kouru pun menyerang Batosai karena merasa bahwa dialah sang Batosai yang selama ini meresahkan di sana. Lalu Batosai terus menghindar, kemudian menyamar menjadi seorang samurai pengembara. Untuk meyakinkan Kouru, dia pun menunjukkan Sakabuto atau pedang mata terbalik miliknya. Kouru pun meyakini bahwa pedang itu tidak bisa melukai orang lain dan mempercayai Hitokiri Batosai sebagai pengembara. Kita kembali ke markas saudagar kaya, di mana Saito mulai mencurigai Kan Ryu sebagai dalang dari semua pembunuhan-pembunuhan yang mengatasnamakan Batosai. Serta Saito juga tampak telah curiga dengan bisnis gelap dari Kan Ryu, dengan mempertanyakan gudang milik Kan Ryu. Namun dengan cepat, anggota setia dari Kan Ryu membantahkan tuduhan dari Saito tersebut. Di sini juga kita diperlihatkan
bagaimana kehidupan samurai pada masa itu, di mana samurai pada masa itu diperlakukan layaknya binatang oleh Kanryu. Kita berlanjut di dalam rumah mewah Kanryu, di mana salah satu anggotanya melaporkan kepada Kanryu bahwa Megumi, yaitu pembuat opium dari Kanryu, telah melarikan diri dari rumahnya. Kanryu yang tampak sangat marah, kemudian memerintahkan anggotanya untuk mencari Megumi. Dia memerintahkan Jin-ei, yaitu Hitokiri Batosai palsu, yang tak lain adalah orang yang di awal tadi mengambil dan mencabut pedang Hitokiri Batosai. Kita beralih ke Megumi yang telah berada di kantor polisi. Ia meminta perlindungan dari polisi yang berada di sana. Tak lama, terdengar kegaduhan dari luar, yang ternyata itu adalah Jin-ei, sang Hitokiri Batosai palsu, yang mencari Megumi. Semua polisi di sana pun dibantai, namun Megumi berhasil kabur dari kantor polisi tersebut. Kaoru yang sedang berjalan-jalan kemudian dikagetkan dengan penemuan polisi yang berlumuran darah dengan bekas pedang di tubuhnya. Tak lama muncullah Jin-ei. Kaoru pun langsung menantang Jin-ei untuk bertarung. Dan tentu saja, Kaoru bukanlah lawan yang selevel dengan Jin-ei. Jin-ei pun dengan mudahnya merobohkan Kaoru. Dan pada saat ingin menghabisi Kaoru, dengan cepat Batosai asli pun muncul dan menyelamatkan Kaoru. Keduanya pun saling bertatapan, dan di sini pun Jin-ei sadar bahwa orang yang menyelamatkan Kaoru adalah Batosai yang sesungguhnya. Beruntung banyak polisi yang datang mengepung sehingga Kaoru dan Batosai asli bisa lolos dari Jin-ei. Kaoru pun membawa lari Batosai asli ke dojo milik peninggalan ayahnya. Di sini Kaoru menjelaskan bahwa dojo ini dulunya ramai akan murid, tetapi semenjak kemunculan Hitokiri Batosai yang banyak membunuh orang-orang di sana, dojonya pun menjadi sepi. Kaoru juga menjelaskan bahwa pedang bukanlah alat untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Batosai asli pun pamit kepada Kaoru untuk melanjutkan pengembaraannya. Kaoru tampak membersihkan. Lalu datanglah Yahiko. Yahiko ini adalah satu-satunya murid yang tersisa dari dojo tersebut. Tak lama, terdengar suara kegaduhan dari luar. Itu adalah para bandit-bandit yang ingin mengambil paksa dari dojo Kaoru. Para bandit-bandit tersebut pun menghancurkan dojo milik Kaoru. Tak lama terdengar suara dari luar, di mana salah satu anggota dari bandit tersebut terlempar. Yang ternyata yang menghajarnya adalah Batosai asli. Batosai asli datang kemudian menyelamatkan Kaoru dan Yahiko. Batosai pun langsung menghajar semua bandit-bandit tersebut. Dengan kecepatan anginnya berhasil melumpuhkan semua bandit-bandit tersebut. Tak lama datang warga. Warga kemudian kaget dan memanggil polisi. Polisi datang dan menangkap semua bandit-bandit itu, tak terkecuali Batosai asli. Kaoru pun menanyakan nama dari Batosai tersebut. Batosai pun menjawab, "Nama saya adalah Himura Kenshin," yang berarti hati pedang. Sini selanjutnya kita berpindah ke dalam penjara, di mana Kenshin telah dibawa oleh polisi dan dikurung dalam penjara. Tak lama, Saito datang dan menjenguknya. Kemudian melihat Kenshin dan langsung tahu bahwa dia adalah sang Hitokiri Batosai asli. Saito pun langsung membawanya kepada Aritomo Yamagata, yaitu pimpinan dari polisi. Di sini Saito memberikan bubuk opium kepada Kenshin dan memberitahukannya bahwa ini adalah milik Kanryu. Jika Kanryu membuat opium ini, itu berarti dia memiliki rencana yang besar, yang tentu saja itu adalah rencana yang jahat. Aritomo Yamagata pun meminta bantuan kepada Kenshin. Dengan imbalan akan diberikan kedudukan yang cukup tinggi di kepolisian. Namun, Kenshin langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah tidak membunuh lagi. Saito yang mendengarnya kemudian mengambil pedang Kenshin dan membukanya, lalu kaget karena melihat pedang Kenshin adalah pedang mata terbalik. Dia pun langsung menguji Kenshin untuk bertarung serta membuktikan ucapannya tadi. Keduanya pun saling bertarung. Kenshin yang terus bertahan, terus saja terpojok. Untung saja, Aritomo Yamagata segera menghentikan pertarungan tersebut, kemudian melepaskan Kenshin. Kita kembali ke dojo. Tampak Yahiko sedang sibuk membersihkan, lalu mencari-cari Kaoru. Dia pun merasa khawatir kepada Kaoru, dan mencoba mencarinya di luar. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Megumi. Megumi yang tampak sangat ketakutan kemudian meminta pertolongan kepada Yahiko. Yahiko pun
membawa Megumi ke dojo milik Kaoru. Kenshin yang telah dibebaskan kemudian keluar dari kantor polisi, yang ternyata di luar Kaoru telah menunggunya sejak lama. Kaoru yang tahu Kenshin adalah seorang pengembara yang tidak memiliki tujuan, lalu mengajak Kenshin untuk tinggal di dojonya, sekaligus balas budi Kaoru karena telah menolongnya. Sesampainya di dojo, Yahiko pun memperkenalkan dirinya pada Kenshin. Tak lama terdengar suara perempuan dari kamar mandi. Ya, dia adalah perempuan yang tadi ditolong oleh Yahiko. Perempuan tersebut pun memperkenalkan dirinya kepada Kenshin. Malam harinya, mereka pergi ke tempat makan. Di sini, Kaoru mempertanyakan asal Megumi. Namun, Megumi enggan memberitahukan Kaoru bahwa dia adalah seorang pembuat opium dari Kanryu. Suasana seketika berubah ketika Kanryu datang bersama anggota-anggotanya. Megumi yang melihatnya pun segera menghindar dan bersembunyi. Salah satu anggota dari Kanryu menunjuk Kenshin, dan ternyata tujuan dari Kanryu datang ke sana adalah memang untuk mencari Kenshin, di mana ia ingin menyewa Kenshin sebagai anggota bayarannya. Namun, Kenshin malah meresponnya dengan terus memakan. Itu berarti bahwa Kenshin menolaknya. Tak lama muncul Sagara Sanosuke, atau kita panggil saja Sanosuke. Di sini Sanosuke menawarkan dirinya untuk menjadi anggota bayaran dari Kanryu. Kanryu pun menyepakatinya dengan catatan dia harus bertarung dan mengalahkan Kenshin. Pertarungan antara Kenshin dan Sanosuke pun tak bisa terelakkan. Kenshin pun berkata, "Kau tak akan bisa menyentuhku dengan pedang sebesar itu." Kenshin yang bergerak lincah bak angin dapat dengan mudah menghindari semua serangan-serangan dari Sanosuke. Sanosuke yang tampak kelelahan dan mulai menyerah dan menyadari bahwa Kenshin bukanlah lawan yang selevel dengan dia. Dia pun menyerah dan meminta semua orang untuk bubar. Di sini Kanryu sadar bahwa Kenshin adalah Hitokiri Batosai yang sesungguhnya, karena Hitokiri Batosai yang sesungguhnya adalah orang yang tidak bisa dibayar. Kita berpindah lagi ke Batosai palsu, yang lagi-lagi tampak membantai semua orang yang ada di sana. Ternyata, Batosai palsu saat ini sekarang telah mengincar Kenshin, yaitu Batosai yang sebenarnya. Shin berpindah lagi ke rumah Kanryu, sang saudagar kaya, di mana tampak dia memiliki senjata mesin baru, dan semakin yakin bahwa usaha penyelundupan opiumnya itu akan berhasil, bukan hanya di Jepang, tapi hingga ke seluruh dunia. Dan itu akan menjadikan pemerintahan baru baginya. Kemudian di dojo, salah satu anggota Kanryu menyelinap masuk ke dalam dojo Kaoru dan bertemu dengan Megumi. Dia pun memperingati Megumi bahwa mereka semua harus berhati-hati. Dan ternyata maksud dari anggota dari Kanryu tersebut adalah karena dia telah meracuni semua sumur yang ada di desa itu. Semua orang yang ada di sana pun keracunan. Megumi yang bertindak cepat bak dokter kemudian memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan perlengkapan untuk mengobati orang-orang yang keracunan. Alhasil, semua orang yang keracunan di sana perlahan membaik. Megumi pun pergi bersantai untuk meringankan beban di kepalanya. Kenshin pun datang dan menanyakan siapa sebenarnya Megumi. Megumi menjelaskan bahwa dia sebenarnya dulunya adalah anak dari keturunan dokter terkenal di Jepang, tetapi semua keluarganya dibantai. Kemudian, dia dijadikan alat oleh Kanryu untuk membuat opium. Ketika Kenshin kembali ke dojo, Kaoru memberikan surat titipan dari Megumi, yang isinya adalah Megumi memilih untuk kembali ke rumah Kanryu agar semua orang di sana aman. Kenshin yang membacanya pun langsung bergegas pergi ke markas dari Kanryu bersama Sanosuke. Megumi yang kemudian telah tiba di rumah Kanryu kemudian disambut oleh Kanryu. Megumi di sana hampir saja membunuh Kanryu, namun berhasil digagalkan oleh anggota dari Kanryu. Tak lama, Jin-ei, sang Batosai palsu pun menyadari kehadiran dari Kenshin. Kenshin dan Sanosuke pun tanpa basa-basi langsung menghajar semua anggota dari
Kanryu, yaitu samurai-samurai peliharaan dari Kanryu. Seluruh samurai dari Kanryu pun berhasil Kenshin dan Sanosuke lumpuhkan. Mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah Kanryu. Ketika ingin membuka pintu dari Kanryu, tiba-tiba mereka dihujani oleh peluru. Mereka berdua tampak kesulitan mendekati Kanryu. Tiba-tiba muncul Saito. Saito datang untuk membantu. Mereka pun mulai mengatur cara bagaimana bisa mendekati Kanryu. Mereka berdua berpura-pura untuk menyerah, dan Kanryu pun tertipu. Sanosuke akhirnya melempar sebuah telur di kepala Kanryu, dan mereka pun dihujani oleh peluru. Ketika Kanryu fokus menembaki Kenshin dan Sanosuke, momen epik terjadi di sini, di mana Saito mengeluarkan gaya epiknya di sini. Dia menerbangi Kanryu dan menebas lampu di atasnya yang menjatuhi Kanryu. Saat Kanryu ingin berdiri, Kenshin telah berdiri di atasnya dan menodongnya dengan samurai. Sudah bisa ditebak bahwa Kanryu pun kalah di sini. Kenshin dan Sanosuke pun melanjutkan pencariannya untuk mencari Megumi. Namun ketika mereka berdua berhasil menemukan Megumi memberitahukan bahwa Kouru dalam bahaya, dan ternyata yang dimaksud adalah karena Jin-ei, sang batosai palsu, telah menculik Kouru. Jin-ei yang memang mengincar dan ingin membunuh Kenshin pun menjadikan Kouru sebagai umpan agar Kenshin mendatanginya, dan membuat Kenshin murka sehingga menjadi Hitokiri Batosai seperti dulu lagi. Kenshin pun datang dan terlihat tampak sangat marah. Jin-ei yang melihat Kenshin marah merasa senang. Dia pun mengambil Kouru dan menendangnya. Pertarungan pun tak terelakkan lagi. Jin-ei yang merasa masih belum cukup puas dengan pertarungan karena Kenshin masih belum menjadi batosai yang dulu, dia pun menggunakan kekuatan matanya untuk melumpuhkan paru-paru Kouru, di mana Kouru hanya bisa bertahan dalam waktu 2 menit. Jin-ei sengaja melakukannya agar dapat menyulut amarah Kenshin. Kenshin meminta agar Jin-ei melepaskan Kouru. Namun Jin-ei hanya berkata, hanya ada 2 jalan, bunuh Kouru atau bunuh pengguna jutsunya. Pertarungan pun berlanjut. Kenshin pun menerbangi kepala dari Jin-ei dan berhasil melumpuhkannya. Dalam posisi kalah, terlihat Kenshin membalikkan pedangnya dan berkata, demi melindungi Kouru, dia akan menjadi Hitokiri sekali lagi. Saat ingin mengayunkan pedangnya, Kouru tiba-tiba berteriak, dan seketika Kenshin pun menahan katananya. Kouru berhasil lepas dari kekuatan mata Jin-ei dan meminta Kenshin untuk tidak membunuh lagi. Kenshin pun mengurungkan niatnya untuk membunuh. Namun, Jin-ei kembali berdiri dan mengayunkan pedangnya. Tapi ternyata dia malah memilih menusuk dirinya sendiri. Satu pesan terakhir dari Jin-ei kepada Kenshin, yaitu sekali pembantai tetaplah pembantai, sampai jumpa di neraka. Jin-ei pun tewas. Dengan itu, semua kembali normal, sedangkan Kanryu dan kelompoknya semua telah ditangkap oleh polisi. Mereka pun menjalani hidup seperti biasanya bersama-sama. Rurouni Kenshin 1 pun selesai.